Selamat pagi, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung kembali di kebaktian hari Minggu di GPD New Life Chicago. Baik yang online, mengikuti secara online dan juga secara in person. Sebentar kita akan menyiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat lantang yang memberikan Tuhan. Kami dapat berkumpul lagi Tuhan di sini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan, kiranya pujian dan penyembahan kami dapat menjadi yang terbaik Tuhan di hadapan-Mu Tuhan, dan dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami alaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Rancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu
setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, bersyukur Tuhan, syukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidup. Ku Sebentar kita akan lebih dalam lagi Tuhan memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan, berkati kami juga agar pujian kami dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya saudara. Sudah siap memuji nama Tuhan saudara? Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Yup. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Semua haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, sorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Biarkan musik memuji nama Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku,
Yup. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, aku sukacitamu melimpah dalamku. Dan ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacita. Haleluya. Semuanya. Sungai sukacitamu mengalir dalam. Apa saudara? Yes, 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 yes. Aku sukacitamu melimpah dalamku, dan ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku. Sekali lagi mengalir saudara, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya, haleluya saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebentar kita akan mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Mari kita sekali lagi menyembah Dia lebih dalam lagi, saudara. Terima kasih Tuhan. Yes, Lord. Datang Roh Kudus, aku rindu dengan
yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Kasih Tuhan, datang Roh Kudus, Aku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu,
Nanti saya undang Bapak Gembala untuk maju ke depan. Sekali kita katakan, saudara. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah di dalam roh dan kebenaran. Mari kita angkat tangan kita, katakan, ku Tuhan, hanya Engkau yang kami tinggikan hari ini ya Bapa. Segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami mau menyambut firman-Mu ya Bapa. Begitu banyak tantangan, begitu banyak pergumulan yang kami hadapi dan kami lalui. Kami mau bersemangat. Jiwa, tubuh kami lemah, pikiran kami mungkin diintimidasi ya Bapa. Tapi firman Tuhan adalah segalanya bagi kami. Kami mau menempatkan firman Tuhan di setiap kelemahan kami. Kelemahan bukan berarti kami gagal, karena kami yakin ada Yesus bersama kami. Di balik kelemahan, di balik pergumulan, ada Yesus. Ada kasih karunia Allah, anugerah Allah yang dinyatakan bagi kami. Kami mau buka hati buat kasih karunia. Kami buka hati buat anugerah-Mu ya Bapa. Sehingga kami dibebaskan, kami dipulihkan, bahkan kami menerima kekuatan. Kami siap menyambut firman-Mu, dan kami mau taruh firman Tuhan di tanah hati kami yang baik. Berkarya bagi kami Roh Kudus, berfirman bagi kami. Yang percaya dan siap mau mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan, selamat pagi semuanya. Haleluya, haleluya. Berikan kemuliaan dulu bagi Tuhan kita. Haleluya. Wow, thank you Pak John, Ibu Siska, dan anak-anak yang sudah bergabung, dan Bapak Ibu saudara sekalian yang sudah bisa bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus baik. Dan saudara-saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan menyatakan kebaikannya kepada kita. Dan thank you buat pemain musik, buat worship team hari ini. Yang terbaik Tuhan berikan, dan saudara-saudara memberikan terbaik buat Tuhan. Hari ini saya akan berbicara mengenai living in Christ. Karena tema gereja kita pada tahun ini adalah the year of faithfulness. Nah, kesetiaan Tuhan itu ada dalam hidup kita, ada dalam setiap orang percaya. Maka untuk saudara dan saya mau menanggapi, mau menerima kasih setia Tuhan itu, maka action kita, respon kita adalah living in Christ. Katakan amin. Nah, bagaimana untuk mau tinggal di dalam Kristus? Nah, saya ingin memulai dengan mengajukan sebuah pertanyaan yang sangat mungkin sederhana, tetapi pertanyaan ini saya yakin sangat penting, begitu penting buat kita sekalian untuk lebih memahami bahwa Tuhan itu setia bagi kita. Nah, pertanyaannya, apakah hidup saya dan saudara sudah menghargai dan menghormati akan anugerah Allah yang terbesar, kasih Allah yang terbesar yang sudah dikaruniakan bagi kita? Saya nggak perlu saudara menjawab, mungkin saudara bisa merenungkan, Tuhan, apakah saya sudah menghargai, menghormati akan anugerah-Mu dalam hidup kita, dalam hidup ini? Apakah hidup kita yang kita jalani hari-hari ini sudah sejalan dan sepadan
dengan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Nah, ini yang akan mendorong kita untuk memahami how great is our God. How God love us so much. Dan saya mau katakan bahwa tujuan Yesus mati di atas Golgota untuk menebus, bahkan membebaskan hidup Bapak, Ibu, saya dan saudara dari hukuman yang dikatakan dosa. Nah, firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama ayat 18-19 di sana berkata, knowing that you were not redeemed with corruptible things like silver or gold from your aimless conduct received by tradition from your fathers. Firman Tuhan berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus. Katakan amin. Ditebus dengan cara dari hal yang apa? Dikatakan bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Hidup yang sia-sia itu tabiatnya dosa. Dan dosa, upah dosa adalah maut. Dan firman Tuhan katakan hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyang kita. Siapa nenek moyang kita? Adam dan Hawa. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka seantero dunia ini hidup di dalam hukum dosa. Tetapi visi Allah bagi kita sekalian untuk memindahkan kita dari penghukuman kepada kehidupan yang dibebaskan. Nah, inilah yang dikatakan bahwa God love us so much. Haleluya. Dan ini merupakan grace from God. Anugerah Allah yang terbesar bagi saya dan saudara, di mana Dia membebaskan kita, memulihkan kita dari cara hidup kita yang sia-sia yang sudah diwariskan oleh nenek moyang kita. Dengan sesuatu yang luar biasa, bukan dengan barang yang fana. Tetapi bukan juga dengan emas dan perak. Tapi firman Tuhan katakan dalam ayat yang kita sudah baca. 1 Petrus 1 ayat yang ke-19 berkata, but with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercela. Katakan amin. Sebagai question saya bahwa apakah kita sudah hidup di dalam Kristus? Apakah saudara dan saya sudah hidup di dalam Kristus? Seperti apa hidup di dalam Kristus? Dengan saudara menjadikan Yesus Kristus sebagai Raja Damai memimpin hidup kita. Hidup di dalam Kristus menjadikan Yesus Kristus sebagai tempat perlindungan kita. Hidup di dalam Kristus berarti sudahkah kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita? Ini satu pertanyaan yang sangat luar biasa yang berkumandang atau didengarkan kepada telinga kita. Nah, respon kita sebagai anak Tuhan, kita harus imani bahwa Yesus telah mati, rela mati dan tersalib di atas kayu salib. Disiksa, dinista, saudara, dihina. Demi siapa? Saya dan saudara. Dia rela tersalib. Sebelum disalibkan, dibabat hancur tubuhnya dari kepala sampai kaki. Kalau saudara lihat The Passion of the Christ, kira-kira menggambarkan seperti itu ketika orang-orang menyiksa Yesus. Dihancurkan tubuhnya. Makanya kita waktu angkat perjamuan Tuhan, tradisi orang Israel Yahudi membuat perjamuan, mereka mengambil roti dan roti itu dipecah-pecahkan. Setiap orang datang mengambil seperti mengumpamakan tubuh Yesus yang terpecah-pecah. Mukanya tidak berbentuk, tubuhnya tidak berbentuk karena dosa saya, dosa Bapak Ibu Saudara sekalian. Itulah makna bahwa Yesus mengasihi kita. Terimalah anugerah Tuhan itu.
You are special. Coba saudara katakan kiri kanan, katakan you are special. You are special. Dia sangat mengasihi kita. Di atas kayu salib, maka dia adalah raja yang ditinggikan oleh Bapa. Untuk apa? Semua orang melihat. Semua mata bisa memandang. Dan bisa ditarik dan datang kepada Kristus. Amin. Kita mungkin belum bisa membawa orang kepada Tuhan. Tetapi setidak-tidaknya hidup kita dulu yang kita bawa kepada Kristus. Karena begini saudara, ketika Yesus diejek, ketika Yesus disiksa, dipukul, diludahi, bahkan ditolak. Kesemuanya itu tidak pernah membatalkan, bahkan tidak pernah menghilangkan kasih dan cintanya kepada orang-orang yang dikasihinya. Katakan amin. Seberapapun rusak hidup kita, cinta, kasih akan Allah selalu berlaku bagi kita. Karena dia selalu menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada kita. Kita terbatas, kita tidak berdaya, tetapi kita punya Allah yang tidak terbatas. Amin. Yang akan memampukan kita. Karena dia selalu memperhatikan kita. Dia selalu mengasihi saya dan saudara. Yesus selalu, waktu dia tersalib di atas Golgota, rasa sakitnya sendiri, dia mengabaikan itu. Untuk apa saudara? Melindungi saya dan saudara dari hukuman itu. Ketika Yesus atau Kristus yang adalah juru selamat dunia mengalami rasa haus, ya saudara, karena dia adalah Allah dan dia adalah manusia. Ketika dia sudah mau mati, ada rasa haus yang terjadi di dalam dirinya sebagai hidup seorang manusia. Dan kehausannya memiliki satu visi untuk memuaskan setiap dahaga kehidupan manusia. Dia alami itu. Yesus menjadi haus di atas kayu salib untuk memberikan kepada kita air hidup agar saudara dan saya tidak akan pernah haus lagi. Katakan amin. Itulah Allah kita. Dengan kehausan Yesus maka kita memiliki kehidupan yang dipuaskan. Saat ini mungkin saudara dan saya berada dalam satu situasi. Mungkin saudara berkata, Tuhan, saya sudah bekerja. Saya sudah punya family, I have friends, I have a job, I have everything. Tetapi ada sesuatu yang hampa di dalam hidup ini. What you need right now? You need Jesus Christ. Amin. Engkau memerlukan Yesus dalam hidupmu. Engkau yang ada di YouTube, engkau yang ada di Facebook, engkau yang ada di Zoom, engkau butuh Yesus. Haleluya. Engkau perlu Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita sekalian. Nah, sebagai big idea-nya bahwa bagaimana sehingga Yesus Kristus akan memberkati pernikahan kita. Bagaimana supaya karir kita diberkati. Bagaimana bahwa dia atau Allah kita, Yesus Kristus itu sendiri akan membantu kita mengatasi setiap masalah masa lalu kita. Ada kalanya kita kurang mampu berjalan meninggalkan masa lalu kita. Yang berbisik, kamu gagal, kamu lemah, kamu tidak berdaya. Itu kayaknya berbisik di telinga kita. Tetapi saya mau katakan bahwa Yesus dan Allah kita mampu memberkati engkau, mampu melepaskan kehidupan masa lalu kita. Bagaimana ia dapat melakukan mujizat dan membukakan jalan dari setiap pergumulan kita. Saudara terima firman Tuhan. Berikan kemuliaan dulu bagi Tuhan kita. Haleluya. Berikan yang paling meriah. Berikan yang paling meriah. Karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan dapat melakukan semua hal untuk saya dan saudara. Untuk kita karena dia sangat mengasihi kita. Amin. Saudara percaya bahwa dia sangat mengasihi saudara. Tetapi pertanyaan, apa yang menjadi tujuan hidupmu saat ini?
Apa menjadi tujuan hidup saya? Tuhan, saya bertanya, apa yang menjadi tujuan hidup saya? Apa yang menjadi visimu dalam kita beribadah, dalam kita bersama-sama di dalam Tuhan? Apa yang menjadi visimu? Apakah saudara berkata, saya begini-begini aja lah Tuhan, cukuplah begini aja. Tuhan mau kita grow. Seperti anak dari Pak John, Nathan. Dia merindukan Nathan ini bukan begitu-begitu saja, iya kan Pak? Enggak, saya hanya lihat cukup aja Nathan umur 10 tahun aja, that's it, selesai. Tidak ada seorang manusia, seorang tua, orang tua siapapun yang berharap, anak saya begitu-begitu aja. Enggak ada. Saya mau anak saya bertumbuh, grow, menjadi bagus, menjadi handsome, beautiful. Untuk apa? Kebanggaan. Nah, Allah sangat bangga kepada kita ketika kita grow. Jangan stuck begitu-begitu aja. Tuhan mau kita grow. Iman kita bertumbuh. Cara kita memandang pelayanan bertumbuh. Dan Tuhan ada di tengah kita. Kalau kita masih terfokus kepada pribadi kita, hari ini kita mau U-turn. I turn back to God. Saya mau fokus kepada Kristus yang selalu menganugerahkan kasih dan pertolongannya kepada kita. Kita mau berbalik kepada Yesus. Amin. Saudara mau berbalik kepada Tuhan. Saat ini Allah sedang menganugerahkan kasih-Nya yang sempurna kepada kita. Nah, sebagai keynote saya pada hari ini, karena Yesus begitu mengasihi hidup kita, Yesus sangat menganugerahkan kebaikannya kepada kita, kepada saya dan saudara. Maka seyogianya kita sebagai orang yang sudah menerima anugerah itu, respon kita seperti apa? Apa yang harus kita responi akan anugerah itu? Firman Tuhan memberikan satu jawaban kepada kita. Kita harus hidup bukan lagi untuk hidup kita sendiri, tetapi untuk Kristus. Ini bukan kata saya, saudara, tetapi kata Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Dia berkata di dalam 2 Korintus 5 ayat 15. Firman Tuhan dengan jelas menyatakan, and he died for all. Dia mati untuk kita semua. Tidak digolongkan orang kaya, orang miskin, dan orang sederhana. Sama. Tidak ada klaster-klasteran, saudara. Oh, dia hanya mati bagi orang Yahudi. Yahudi secara lahir ya. Tidak. Dia mati untuk semua. He's died for all. Dikatakan bahwa that those who live should live no longer for themselves, but for him who died for them and rose again. Firman Tuhan katakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya semua orang, semua mereka yang hidup, tidak lagi untuk dirinya sendiri. Firman Tuhan ingatkan, tetapi untuk dia. For who? For Christ Jesus, yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk kita semua. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Dia mati dan bangkit untuk kita, saudara. Kita bersyukur bahwa kasih karunia Allah itu sempurna, sempurna dan sempurna. Ada beberapa hal yang perlu Bapak, Ibu, Saudara sekalian perhatikan untuk tinggal di dalam Kristus. Tinggal di dalam Kristus, yang pertama adalah hidup yang selalu mengasihi Tuhan. Coba saudara sikut kiri kanan, katakan, hiduplah selalu mengasihi Tuhan. Karena His love us first. Dia lebih dulu mengasihi kita. Saya pernah menyinggung ini di dalam tema kita beberapa minggu kemarin dan awal Januari mengenai faithfulness. Nah, hidup di dalam Kristus adalah hidup yang mengasihi Kristus, mengasihi Tuhan. Nah, landasan firman-Nya, kalau saudara mau mengasihi Tuhan, Ulangan 6 ayat yang kelima berkata, New Living Translate,
memberikan pengertian kepada Bapak Ibu Saudara. And you must love Lord your God with all your heart. Amin. Kalau saudara mau mengasihi Tuhan, maka dikatakan kamu harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Karena saudara mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, maka saudara ada di tempat ini. Saudara mengagungkan Dia. Dan di dalam Ulangan 6 ayat 5 ini berkata bahwa you must love your God with all your soul. Dengan segenap jiwa kita. Bahkan dikatakan, and all your strength. Dengan segenap kekuatan kita. Haleluya. Saudara mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kita. Dan you must do it. Karena God love us first. Bukan kita yang mengasihi Tuhan pertama, tetapi Dia yang lebih dulu mengasihi kita. Artinya Dia yang meresponi kita. Memberikan cintanya, memberikan kasihnya, memberikan pengharapannya kepada kita. Nah, seperti apakah hidup yang selalu mengasihi Tuhan? Hidup yang mengasihi Tuhan, firman Tuhan mengajar bahwa kita harus tinggal dan bersekutu dengan Kristus. Living in Christ. Bagaimana hidup yang tinggal dan bersekutu dengan Kristus? Yohanes 15 ayat 4 berkata, New King James Version mengingatkan kepada kita, abide in Him and I in you. Tinggal di dalam aku dan aku akan di dalam kamu. As the branch cannot bear fruit of itself unless it abide in the vine, neither can you unless you abide in me. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Katakan amin. Ini pelajaran yang sangat mendasar sebagai hidup orang Kristen. Abide in me and I in you. Jadi orang yang tinggal di dalam Kristus adalah orang yang ada di dalam Dia dan Dia ada di dalam orang itu. Karena kalau Kristus ada di dalam kita, maka pasti saudara akan berbuah. Berbuah yang bagaimana, saudara? Banyak hal. Saudara bisa lihat di dalam Galatia 5 ayat 22 dan buah-buah roh. Dan itulah aplikasi dari firman Tuhan. Jadi kalau saudara ingin mengalami Kristus di dalam hidup ini, maka kita harus tinggal dan bersekutu dengan Dia. Sebagaimana manusia yang memiliki kelemahan, kita tidak lepas dari kelemahan, saudara. Kita bukan Superman, Supergirl. Kita semua ada kelemahan, ada kekurangan. Nah, kekurangan yang saya dan saudara, Bapak Ibu miliki, serahkan kepada Tuhan. Amin. Kalau kita mau melihat kekurangan, saya lemah, saudara. Saya akan, come on man. Kenapa harus begitu? Saya bisa tinggalkan, come on, it's okay. If you not care me, yeah okay, go ahead. No problem. Itu manusia, ego kita. Tetapi karena Kristus ada di dalam kita, kelemahan kita, maka kita harus menyadari bahwa kita harus bersandar dan bergantung kepada Kristus. Oleh karena itu Yeremia 17 ayat 7 dan 8 di sana mengingatkan bahwa blessed is the man who trust in the Lord and who hope is the Lord. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Artinya whose hope is the Lord. Apakah kita sudah memiliki pengharapan yang berharap sepenuhnya kepada Tuhan? Karena firman Tuhan berkata, for he shall be like a tree planted by the waters, which spreads out its roots by the river,
and will not fear when heat comes, but its leaf will be green and will not be anxious. Apa ini? Anxious. Ancients. Aduh, susah sekali bilang. Ancients. Dan in the year of drought, nor will cease from yielding fruit. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Saudara-saudara, prediksi 2023 it is the heart of the year. Karena akan ada resesi, ada katanya inflasi akan lebih tinggi. Tapi saya mau katakan bahwa menurut Yeremia 17 ayat yang ke-8, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau. Ini artinya apa? Ada pemeliharaan. Tetapi yang harus kita katakan, yang harus kita lakukan adalah andalkan Tuhan. Jangan andalkan pekerjaan saudara. Jangan andalkan how much you got every month. Andalkan Tuhan. Karena ketika kita sakit, nilai per bulan yang saudara terima itu pasti berkurang. Karena apa? You cannot going to work. You can do anything. Because something yang terjadi dalam hidup kita. Saya mau katakan, andalkan Tuhan. Jangan berhenti mengandalkan Tuhan. Karena engkau adalah orang yang diberkati Tuhan. Berarti orang yang diberkati Tuhan tidak mengandalkan kekuatannya, tetapi bersandar dan bergantung kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, seperti apakah hidup yang selalu mengasihi Tuhan? Yang pertama, tinggal dan bersekutu dengan Kristus. Dan yang kedua adalah tidak berseteru dengan Allah. Saudara baca aja di rumah itu 1 Yohanes pasal 1 ayat 6 dan 7. Di sana mengingatkan bahwa jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdosa. Artinya apa? Kita berbohong dan tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, firman Tuhan katakan sama seperti Dia yang ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan dengan yang lain, dan darah Yesus anak itu menyucikan kita daripada segala dosa kita. Katakan amin. Kita bersekutu dengan Tuhan dan Dia menyucikan dosa kita. Berarti apa? Tidak ada judgment di antara kita. Saya tidak bisa berkata, oh Ibu Devi gak layak, penuh dengan dosa. Gak bisa, saudara. Who am I yang bisa judge Ibu Devi? Atau bisa judge Ibu Grace? Oh, you gak bisa melayani karena ya. I cannot judgment seseorang karena melihat bahwa dia berdosa. Tidak bisa. Kita tidak bisa melihat selumbar di mata tetapi ternyata ada balok di mata kita. Yang kita harus implikasikan adalah anugerah Tuhan. Amin. Karena kita sudah terima grace from God. Kita sudah terima anugerah itu, maka anugerah itu kita harus alirkan kepada setiap orang yang membutuhkannya. Alirkan kasih karunia itu. Kita semua punya kekurangan, saudara. Kalau saya mau strict secara perjanjian lama, nggak ada yang layak di atas mimbar ini, saudara. Nggak ada yang bisa melayani di tempat ini. Tetapi saya mau berlakukan kasih karunia kepada kita. Tetapi ingat, orang yang hidup di dalam anugerah Tuhan, dia tidak akan tinggal di dalam dosa. Dia selalu akan menghargai bahwa Allah yang saya dan saudara sembah adalah Allah yang begitu mengasihi. Orang yang hidup di dalam anugerah Tuhan, dia tidak akan, dia gerah kalau hidup dalam dosa. Gerah, orang kalau gerah gimana, saudara? Orang Manado bilang fugado. Kalau orang Batak bilang apa, Pak ya? Gerah, apa namanya? Apa ya kalau gerah? Nggak enak gitu. Kalau kepanasan maunya minum air dingin ya kan?
Kita kalau hidup di dalam kasih karunia, saudara akan gerah kalau hidup di dalam dosa. Saudara setuju? Berikan kemuliaan dulu bagi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi tinggal di dalam Kristus yang kedua adalah intimacy with God. Keintiman bersama Kristus. Dasar firman Tuhannya Yohanes 14 ayat 21, 23 dan 24. Yohanes 14 ayat 21 New King James berkata, He who has my commandment and keep them it is he who loves me, and he who loves me will be loved my Father, and I will love him and manifest myself to him. Apa artinya, maksudnya ayat ini? Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Bahkan dikatakan, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan dirinya Allah kepadanya. Ini yang dikatakan intimacy with God. Ada keintiman bersama Tuhan. Intim itu gimana sih? Tanya sama orang yang sudah married. Intim itu gimana? Dua jadi satu. Intim itu artinya saya mengerti istri dan istri mengerti saya. Kalau sudah tidak saling mengerti, pisah itu keluarga, saudara. Belajar mengerti, belajar memahami. Nah, untuk belajar memahami ini, waduh, nggak akan selesai seumur hidup. Gimana, Pak? Nggak selesai, saudara, nggak selesai. Siapa yang sudah paling lama married di sini? Rata-rata di atas 15 tahun ya. Ibu Devi sudah berapa lama married? 20-an ya. Ibu Grace hampir 25. Pak John sudah berapa lama, Pak? 15 years. Artinya kita ini hampir-hampir mirip. Belum ada yang married di kita saat ini, belum ada yang melebihi 50 tahun. Tetapi setelah kita menjalani, Pak John 15, Bu Devi 20, Ibu Grace ya 20-an lebih. Semuanya kan, nah, Tante Jenny berapa lama sudah married? Ya 25, tapi beliau lagi sendiri saat ini karena suaminya sudah dipanggil Tuhan ya. Nah, artinya begini saudara. Seberapa lama kita mengiring Tuhan itu tidak ditentukan. Tidak bisa disimpulkan bahwa saudara itu intim dengan Tuhan. Tetapi yang menentukan saudara intim dengan Tuhan ketika saudara memberikan hidup ini kepada Tuhan. Intim dengan Tuhan adalah kita mengenal dan mengasihi Allah secara pribadi. Mengenal dan mengasihi Allah secara pribadi itu seperti apa, saudara? Berarti kita memegang perintahnya. Apa perintah Tuhan? Firman Tuhan yang kita baca dan renungkan. Mengasihi Allah secara pribadi, mengenal Allah secara pribadi, artinya kita melakukan semua perintahnya. Melakukan berarti kita menuruti perintahnya. Nah, kalau kita memegang perintahnya, kita melakukan perintahnya, kita menuruti perintahnya, akibatnya ada, saudara. Sebab akibatnya ada. Apa akibatnya kalau kita melakukan perintahnya, memegang perintahnya, menuruti perintahnya? Maka yang terjadi adalah Yohanes 14 ayat yang ke-21. Apa yang dikatakan di sana? Jadi akibat dari orang yang memegang perintah Tuhan, orang yang mengasihi dan menuruti perintah Tuhan, dia akan dikasihi oleh Allah. Kalau saudara akan dikasihi oleh Allah, tidak cukup dikasihi oleh Allah, tapi dia akan dikasihi juga oleh Kristus. Berarti ini ada kepribadian Allah yang komplit.
dari Bapa dan dari Kristus. Kristus yang diurapi ada di dalam kita. Bapa yang adalah kasih ada di dalam kita. Maka sempurnalah hidup kita kalau Dia ada di dalam kita. Amin. Saudara terima firman Tuhan. Jadi Yohanes pasal 15 ayat 9 dan 10. Di sana diingatkan bahwa Bapa telah mengasihi saya dan saudara. Artinya di sini menunjukkan seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku mengasihi kamu. Artinya Bapa mengasihi Kristus dan Kristus mengasihi kita. Ini artinya ayat ini. Kalau kita mau dikasihi Tuhan, maka kita harus tinggal di dalam kasih itu sendiri. Jika kalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Haleluya. Saudara terima firman Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita tetap bersemangat untuk selalu mau tinggal di dalam Kristus. Yang terakhir, tinggal di dalam Kristus berarti kita berbuah bagi Kristus. Apa artinya berbuah bagi Kristus? Landasannya semua firman Tuhan. Yohanes 15 ayat yang kedua. Dalam bahasa Indonesia masa kini berkata, setiap cabang padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap cabang yang berbuah dikurangi daunnya dan dibersihkan. Berarti yang tidak berbuah dipotong. Yang berbuah artinya begini, cabang yang tidak berbuah dipotong. Dan setiap cabang yang berbuah dibersihkan. Ada perbedaan. Yang tidak berbuah dipotong. Kalau dipotong berarti dibuang. Tidak perlu lagi. Tetapi yang berbuah bukan dipotong, tetapi dibersihkan. Kalau dibersihkan, tujuannya apa? Supaya lebih banyak hasilnya. Ini luar biasa firman Tuhan. Jadi untuk menghasilkan buah yang banyak, firman Tuhan mengajar kepada kita hanya atau kita harus menjadikan Yesus Kristus sebagai pokok utama kebenaran dalam hidup kita. Itu yang dikatakan dalam Yohanes 15 ayat yang pertama. Dikatakan bahwa I am the true vine and my Father is the vine dressers. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Kalau di dalam firman Allah yang hidup, pengusahanya memakai kata pemeliharanya. Kalau Yesus yang memelihara hidup kita, maka kita pasti berbuah banyak. Amin. Jadi untuk menghasilkan buah yang banyak, maka kita harus memposisikan diri kita sebagai ranting dan kita tinggal di dalam Kristus. Itu yang dikatakan di dalam Yohanes 15 ayat yang kelima. New King James Version berkata, I am the vine, you are the branch. He who abides in me and I am in him bears much fruit. For without me you can do nothing. Berarti bahwa akulah pokok anggur dan kamu adalah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Berikan kemuliaan dulu bagi Tuhan kita. Sebagai conclusion. Jadi orang yang mengalami Kristus dan orang yang tinggal di dalam Kristus, yang kita sudah pelajari tadi, bahwa dia adalah orang yang selalu mengasihi Tuhan. Nah, orang yang mengasihi Tuhan adalah dia harus tinggal dan bersekutu dan bersatu dengan Kristus. Jadi orang yang mengalami Kristus dan tinggal di dalam Kristus, ia harus memiliki intimacy with God. Dia harus memiliki keintiman dengan Kristus. Nah, intim dengan Kristus, mengenal Kristus dan mengasihi Kristus adalah memegang perintahnya. Selain memegang perintahnya, melakukan perintahnya dan kita menuruti perintahnya. Dan yang terakhir, untuk mau tinggal di dalam Kristus, kita harus berbuah bagi Kristus. Mari kita berdiri semua. Ku tinggal
Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan, ku tinggi. Kami sembah Engkau ya Bapa. Kami tinggikan Engkau ya Tuhan. Melebihi segalanya, lebih dalam. Kami menyembah-Mu Bapa, menyembah dalam roh dan kebenaran, roh dan kebenaran. Ku tinggikan, ku tinggikan. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku mau meninggikan Engkau, aku mau menyembah Engkau. Haleluya. Dalam ku menyembah, haleluya. Kami agungkan Engkau, kami tinggikan. Haleluya Jesus. We worship you, oh God. We worship you, oh God. Hallelujah. Glory Jesus. Hallelujah. Thank you Jesus. Dalam roh dan kebenaran, roh dan kebenaran. Haleluya. Selamanya. Mari kita sembah Tuhan. Kami agungkan Engkau, kami tinggikan, kami bermasmur. Hanya Kau yang diagungkan ya Bapa, hanya Kau yang ditinggikan. Glory, anugerah-Mu berlaku bagi kami, kasih karunia-Mu tercurah bagi kami, selalu baru bagi kami. Mengalirlah Tuhan, mengalirlah Roh Kudus. Anointing us. Haleluya. Haleluya. Breakthrough terjadi. Haleluya. Pemulihan terjadi. Come on Holy Spirit God. Haleluya. Ku tinggikan. Haleluya. Engkau Tuhan. Segala Gembala akan berdoa buat firman Tuhan. Ya, kami agungkan Engkau. Haleluya. apapun yang terjadi dalam hidup kami mau tetap meninggikan Engkau Tuhan. Karena kami tahu tidak ada rancangan-Mu yang gagal bagi setiap kami. Mampukan kami Tuhan untuk berjalan bersama dengan Engkau. Mampukan kami untuk kami terus setia ya Tuhan bersama
dengan Engkau Tuhan. Meskipun kami belum melihat apa yang akan terjadi di depan kami, tapi kami tahu dan kami pastikan hati kami tetap teguh bahwa Yesus selalu ada bersama dengan kami. Engkau tidak pernah tinggalkan kami, Engkau tidak pernah biarkan kami sendiri. Engkau selalu ada bagi kami. Oleh sebab itu kami bersyukur ya Tuhan, kami punya Engkau dalam hidup kami. Tuhan, juru selamat kami, pembela kami, penolong kami, penyembuh kami. Tuhan Yesus Kristus, kemenangan yang gilang gemilang akan terus menjadi bagian kami, dan kami mau terus setia bersama dengan Engkau. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Sebentar kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat yang Tuhan berikan. Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan Yesus. Kami akan mengembalikan apa yang sudah Engkau berikan kepada kami Tuhan Yesus. Kiranya persembahan kami dapat menjadi yang terbaik Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Pengumuman juga untuk yang online, yang ingin memberkati gereja kita bisa di @gpdinlc@yahoo.com. Sekali lagi di @gpdinlc@yahoo.com. Untuk bangkit berdiri. Cinta surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya karena badai yang bergelora. Masukkan cinta surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih, taklukan badai yang bergelora. Haleluya, dalam hatiku tanpa semangatku, akan hilang kekuatanku. Haleluya, bagimu cinta surga nyata penuhi. Sekali kita katakan saudara, haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, akan patah semangatku, akan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Cinta surga nyata, cinta surga nyata penuh, cinta surga nyata penuh. Untuk pengumuman, untuk minggu depan masih belum ada kegiatan gereja. Kemungkinan sudah ada yang minggu depan. Oh iya, lebih tepatnya hari Jumat itu ada prayer warrior di rumah Tante Eni. Nanti diinfokan lagi detailnya, addressnya segala macem. Mungkin yang tertarik bisa datang, kita doa bersama di rumah Tante Eni. Mungkin ada pengumuman tambahan, Puji Tuhan, silakan duduk dulu Bapak Ibu saudara sekalian. Jadi hasil rapat kita bahwa setiap sebulan sekali kita akan ada mengunjungi rumah-rumah saudara
bagi yang mau. Jadi akan diadakan semacam SALT atau Bible Study, SALT, Sharing and Learn Together. Nah, itu biasa diadakan hari Senin, tapi kalau saudara mau jadikan rumah saudara untuk kita akan SALT, jadi itu dipindahkan hari Jumat. Jadi nanti itu akan menghubungi Ibu Grace atau teman-teman pelayanan yang lain untuk dan William. Jadi start minggu depan ya, minggu depan. Tantenya siap toh? Aman. Oke. Jadi nggak perlu memasak, air putih, Coca-Cola. Artinya air putih aja sudah cukup. Nggak perlu dan lain-lain. Air putih aja cukup. Artinya bottled water is more than enough. Jadi jangan sampai karena waduh saya nggak masak, rumah itu ditutup. Tidak harus seperti itu. Kalau ada, no problem. Kalau nggak ada, no problem juga. Oke, hanya itu saja. Tapi untuk kegiatan Prayer Warrior dan SALT itu akan mulai berlaku tanggal 1 atau di awal bulan Februari. Jadi mari sama-sama kita mau melayani Tuhan. Sama-sama kita mau mengasihi Tuhan. Mari kita berdiri semua. Kita akan akhiri ibadah kita. Jesus, you're my God, my Father and my King. In every single breath I take, I will always worship you. I bring my life to you, and I abide in you. In every single breath I live, always sing forever. Jesus, you're my God, my Father and my King. In every single breath I take, I will always worship you. I bring my life for you, and I abide in you. In every single step I take, always sing forever. I follow you. Hallelujah. I follow you. Kami mau tinggal dan berakar di dalam Kristus. Kalau kami ada di dalam Kristus, maka Yesus ada di dalam kami. Maka kami akan bertumbuh dan kami akan menjadi kuat. Kami membutuhkan iman yang stabil ya Bapa. Sesuai dengan tema gereja kami tahun ini, The Year of Faithfulness. Kami percaya bahwa Allah kami setia. Dan kami percaya kesetiaan-Mu ya dan amin. Engkau tidak pernah berubah. Kasih-Mu sempurna, Kasih-Mu konsisten bagi kami. Oleh karena itu ya Tuhan, taruhlah kasih yang setia itu di dalam hidup kami. Kami mau setia di dalam pelayanan, kami mau setia dalam keluarga, kami mau setia di dalam kami berjemaat, kami mau setia di dalam segala pekerjaan yang kami lakukan. Kami mau belajar mengasihi orang yang ada di dekat kami, mengasihi orang yang ada di sekitar kami. Karena kasih setia Tuhan selalu baru bagi hidup kami. Karena kami percaya bahwa God is love. Allah adalah kasih. Maka kasih yang sempurna itu ada di dalam hidup kami. Kami mau living in Christ. Kami mau tetap tinggal di dalam Kristus. Karena Kristus ada di dalam hidup kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mau mengasihi Engkau. Kami mau lebih dalam lagi. Oleh karena itu, pertambah-tambahkan buah-buah itu di dalam hidup kami. Buah-buah roh itu nyata dalam hidup kami. Kami bukan sekedar pengikut saja, tetapi kami adalah pelaku-pelaku firman. Kami mau kuat, kami tidak mau bimbang. Tuhan, kami yakin kalau Engkau sudah berikan gereja ini, maka Engkau yang memprovide everything. Engkau yang akan mencukupi. Engkau yang akan mengadakan setiap dana pembayaran
bil-bil untuk gereja ini, semuanya Engkau yang akan adakan. Engkau akan lipat gandakan income dari gereja ini, bermultiplikasi bagi gereja ini. Selain iman kami bermultiplikasi, maka dana gereja ini juga akan bermultiplikasi. Karena ada orang-orang hebat di antara kami yang sedang bermultiplikasi imannya, sehingga mereka mau menabur bagi pelayanan ini. Bagi teman-teman kami yang ada di Facebook, yang ada di YouTube, yang ada di Zoom, mereka juga mau bermultiplikasi. Dan mereka akan menerima berkat-berkat yang dari Tuhan, yang supernatural dari Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, minggu yang akan berjalan adalah minggu yang diberkati, minggu yang tidak dikuasai oleh kelemahan, minggu yang tidak dikuasai oleh kekhawatiran, tetapi minggu kemenangan, minggu mujizat, minggu kekuatan, minggu penghiburan, minggu damai sejahtera, karena ada Allah Roh Kudus. Kami mau gantikan setiap intimidasi dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan, dengan sukacita yang daripada Tuhan. Yang sakit sudah disembuhkan, yang berbeban berat, beban mereka dilepaskan dan diringankan oleh Tuhan. Jalan yang tertutup dibukakan oleh Tuhan. Angkat tanganmu, mau terima berkat yang daripada Tuhan. Bahwa mata Tuhan sedang terarah dan tertuju kepada engkau. Kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan mengalir bagi hidup engkau setiap hari, selalu baru setiap hari. Bahwa engkau jadi kepala dan bukan ekor, semakin naik dan bukan turun. Engkau akan mengalahkan masalah, bukan masalah yang mengalahkan imanmu. Engkau sanggup berjalan di atas masalahmu, dan engkau lebih daripada orang yang menang. Kematian, keguguran tidak akan menimpa keluarga engkau. Yang terjadi adalah engkau yang sehat, engkau diberkati, pekerjaanmu diberkati, masa depanmu diberkati, legal statusmu diberkati. Karena Allah Immanuel berserta dengan engkau. Dengan yakin engkau terima berkat Tuhan. Kasih setia Tuhan ada dalam hidupmu. Penyertaan Tuhan ada dalam hidupmu. Kiranya damai dan sukacita daripada Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus kembali mengangkat gereja Tuhan yang disempurnakan. Di dalam nama Yesus, umat-umat Tuhan yang sudah berkorban, menabur, Tuhan yang mengembalikan berkat. Setiap pelayanan lewat online, lewat in person yang ada di gereja ini diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, kami tutup dan akhiri ibadah kami ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan terima berkat yang daripada Tuhan, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday and see you next week. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.